Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi mahasiswa-mahasiswi semua. Kali ini kita berjumpa lagi dengan pembahasan mata kuliah mekatronika dengan tema dioda. Ini sudah pertemuan ke-10 melanjutkan pertemuan ke-9 yaitu resistor ya. Nah, dioda sendiri ya, pengertiannya adalah suatu komponen elektronika yang dapat mengalirkan arus hanya pada satu arah saja. Ini kita coba bicarakan lebih detail lagi ya. Dioda ini adalah piranti elektronika yang hanya dapat melewati arus atau tegangan dalam satu arah saja, di mana dioda merupakan jenis vakum tube namanya, yang memiliki 2 buah elektroda. Jadi karena itu dioda dapat dimanfaatkan sebagai penyearah arus listrik, yaitu piranti elektronik yang mengubah arus atau tegangan bolak-balik itu alternating current atau AC menjadi arus tegangan searah, yaitu direct current atau DC. Dioda jenis vakum tube itu pertama kali diciptakan oleh ilmuwan dari Inggris yang bernama Sir J. E. Fleming sekitar 1849 sampai 1945. Dioda pada umumnya digunakan sebagai penyearah arus atau rectifier dengan karakteristik puncak tegangannya maksimum dan arus maju maksimum. Jadi ada nanti dioda bias maju dan bias mundur. Nanti coba kita akan bahas. Dioda daya pada umumnya terbuat dari bahan silikon. Dioda daya merupakan salah satu komponen semikonduktor yang banyak digunakan dalam rangkaian elektronika. Elektronika daya seperti pada rangkaian penyerarah atau freewheeling atau bypass, pada regulator penyakelaran ya. Rangkaian pemisah atau rangkaian umpan balik dari beban ke sumber dan lain-lain lah. Dalam penerapannya seringkali dioda daya dianggap sebagai saklar ideal, walaupun dalam praktiknya ada perbedaan ya, ada saklar ideal dengan dioda. Dalam berbagai rangkaian elektronika komponen semikonduktor dioda sering kita jumpai jenis dan tipe yang berbeda. Nah, itu berbeda-beda tergantung dari mode dan tujuan penggunaannya. Rangkaian tersebut berbeda dengan tujuan penggunaan rangkaian tersebut dibuat ya. Dioda merupakan komponen semikonduktor yang paling sederhana. Kata dioda berasal dari pendekatan kata yaitu 2 elektroda yang mana berarti 2 ya. Di itu berarti 2. Jadi dioda. Jadi ada 2 elektroda, mempunyai 2 buah elektroda yang satu anoda dan satu lagi katoda. Nah, dioda juga merupakan PN junction. Nah, kalau kita dianalogikan itu katup pada sistem hidrolik. Nah, simbol dari dioda ini seperti ini ya. Ada anoda dan katoda, ada positif dan negatif. Nah, ini seperti resistor kemarin, cuma ya resistor ada warna-warnanya ya. Kalau dioda cuma 1 aja. Nah, ukurannya cukup kecil ya. Nah, dioda terbagi 2 ya. Ada dioda maju, ada dioda mundur.
perbedaan bias maju dengan bias mundur. Dalam dunia elektronika itu terdapat istilah bias maju dan bias mundur pada rangkaian penyearah gelombang, baik penyearah setengah gelombang maupun penyearah gelombang penuh. Pada rangkaian penyearah gelombang menggunakan komponen utama ya ini dioda sebagai konverter gelombang sinusoidal ya. Sinusoidal itu gelombang 2 ya, T3 yang memiliki 2 muatan positif dan negatif menjadi gelombang yang hanya memiliki salah satu muatan saja, baik positif ataupun negatif. Nah, dioda dapat memiliki 2 kondisi pada penggunaannya, yaitu posisi maju dan posisi mundur. Nah, kita bahas dulu posisi maju. Posisi maju itu ketika dioda dipasang dan disusun pada suatu rangkaian dengan sumber tegangan atau sumber arusnya itu ya pastinya DC atau direct current, arus arah. Terminal sumber negatif terhubung ke material tipe N. Nah, ini bisa dilihat ada tipe N-nya pada dioda, dan terminal sumber positif terhubung pada material tipe P atau tipe P dioda. Hubungan rangkaian tersebut akan menghasilkan apa yang disebut dengan bias maju. Nah, itulah yang dimaksud dengan bias maju. Kemudian ada namanya bias mundur. Bias mundur itu masih dengan sumber tegangannya DC. Ketika terminal negatif baterai terhubung pada sisi P dioda dan terminal positif baterai terhubung pada sisi N dioda. Nah, hubungan rangkaian ini yang menghasilkan arus dan disebut dengan bias mundur. Nah, aliran elektroda itu yaitu baterai mendorong elektroda bebas dan lubang menuju perbatasan antara daerah P dan daerah N. Nah, jika tegangan baterai lebih kecil dari tegangan barrier, maka elektron bebas tidak memiliki energi yang cukup untuk berpindah dan mengalir ke lapisan defleksi. Nah, defleksi itu apa nanti kita bahas ya. Nah, tegangan barrier itu apa? Tegangan barrier itu adalah tegangan minimal agar dioda aktif. Sedangkan lapisan defleksi adalah lapisan batas antara daerah material tipe N dengan daerah material tipe P. Dan ketika elektron bebas memasuki layer defleksi, ion akan mendorongnya kembali ke daerah N. Karena itulah tidak ada arus yang mengalir melewati dioda. Nah, ketika tegangan baterai lebih besar daripada tegangan barrier, baterai akan mendorong elektron bebas dan lubang menuju perbatasan daerah P dan daerah N. Dan elektron bebas memiliki energi yang cukup untuk melewati lapisan defleksi dan masuk ke dalam lubang elektron. Ketika elektron bebas masuk ke dalam lubang, saat itulah arus dapat mengalir melewati dioda. Nah, arus lebih mudah mengalir pada dioda yang disusun dengan posisi bias maju yang tadi kita bahas ya. Ketika tegangan yang digunakan lebih besar daripada tegangan barrier, maka arus akan melewati dan mengalir dengan lancar dalam rangkaian. Dengan kata lain, jika tegangan sumber lebih besar dari misalnya 0,7 volt, maka arus akan melewati dioda dan mengalami bias maju. Nah, kalau untuk lembar lapisan defleksi itu terminal negatif baterai akan menarik lubang elektron
Sedangkan terminal posisi positif baterai akan menarik elektron bebas. Karena peristiwa tersebut, elektron bebas dan lubang saling mengalir dari perbatasan dan kemudian lapisan defleksi menjadi lebar. Nah, ketika elektron lubang saling berpindah dari perbatasan, maka perbedaan peningkatan ion baru pada tegangan yang bertemu lapisan defleksi. Nah, lapisan defleksi yang lebar lapisan defleksi yang melebar akan terjadi perbedaan tegangan makin besar juga. Lapisan defleksi menghentikan aliran ketika perbedaan pada tegangan sama dengan tegangan balik yang digunakan. Ketika ini terjadi lubang dan elektron berhenti berpindah dari perbatasannya. Arus mundur dalam sebuah dioda dihasilkan dari arus pembawa yang tergolong kecil. Pada banyak aplikasi penggunaannya, arus balik atau mundur adalah dioda silikon lebih kecil dan tak dapat dilihat. Jadi arus yang dihasilkan pada dioda silikon, posisi arus mundur hampir mendekati 0. Nah, karakteristik rupa ideal dioda karakteristik rupa ideal ini ya, konduktor yang sempurna atau resistansi 0 pada saat bias maju atau pancar maju, dan insulator yang sempurna pada saat bias mundur. Kalau kita bahas tentang konstruksi dioda terbentuk dari bahan semikonduktor tipe P dan N yang digabungkan. Dengan demikian, dioda sering disebut PN junction. Tadi ada pengertian tentang dioda, yaitu dioda PN junction ya. Yang ini. Jadi dioda gabungan bahan semikonduktor tipe N yang merupakan bahan dengan kelebihan elektron, dan tipe P adalah kekurangan satu elektron sehingga membentuk hole atau lubang. Hole dalam hal ini berfungsi sebagai pembawa muatan. Apabila kutub P pada dioda anoda dihubungkan dengan kutub positif sumber, maka akan terjadi pengaliran arus listrik di mana elektron bebas pada sisi N atau katoda akan berpindah mengisi hole sehingga terjadi pengaliran arus. Sebaliknya, apabila sisi P dihubungkan dengan negatif baterai atau sumber tegangan, maka elektron akan berpindah ke arah terminal positif sumber. Di dalam dioda tidak akan terjadi perpindahan elektron. Konstruksi dioda daya sama dengan dioda sinyal sambung. Ada sinyal sambungan PN. Bedanya adalah dioda daya mempunyai kapasitas daya yang lebih tinggi dari dioda sinyal biasa, namun kecepatan penyaklarannya lebih rendah. Nah, dioda daya merupakan komponen semikonduktor sambungan PN yang mempunyai dua terminal sebagaimana dioda pada umumnya, yaitu terminal anoda dan katoda. Jadi sisi positif P disebut anoda dan sisi negatif N disebut katoda. Lambang dioda ya, seperti anak panah, dia mengalir pada sisi P ke sisi N. Karena ini mengingatkan kita pada arus konvensional di mana arus mudah
mengalir dari sisi P ke sisi N. Nah, kita coba bahas tentang prinsip kerja dioda. Kita sampai mana nih? Nah, prinsip kerja dioda, hampir semua peralatan elektronika memerlukan sumber arus searah. Penyearah digunakan untuk mendapatkan arus searah dari sumber arus bolak-balik. Arus atau tegangan tersebut harus benar-benar rata, tidak boleh berdenyut-denyut atau bergelombang agar tidak menimbulkan gangguan bagi peralatan yang dicatu. Nah, dioda semikonduktor hanya dapat melewati arus pada satu arus saja, yaitu pada saat dioda memperoleh satu arah bias maju. Karena di dalam dioda terdapat junction atau pertemuan di mana daerah semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N bertemu. Nah, pada kondisi ini dioda dikatakan bahwa dioda dalam keadaan konduksi atau menghantar dan mempunyai tahanan dalam dioda relatif kecil. Sedangkan bila dioda diberi catu daya mundur, maka dioda tidak bekerja. Dan pada kondisi ini dioda mempunyai tahanan dalam yang tinggi sehingga arus sulit mengalir. Apabila dioda silikon dialiri arus AC, arus bolak-balik, maka yang mengalir hanya satu saja sehingga arus output dioda merupakan arus DC. Dari kondisi itu, maka dioda hanya digunakan pada beberapa pemakaian saja, antara lain sebagai penyearah setengah gelombang atau half wave rectifier, penyearah gelombang penuh atau full wave rectifier, rangkaian pemotong atau clipper, rangkaian penjepit, clapper, maupun pengganda tegangan atau voltage multiplier. Nah, karakteristik dioda tadi, Nih, karakteristik dioda, karakteristik dasar dioda dikenal dengan karakteristik V1. Karakteristik ini penting untuk kita pahami agar tidak terjadi kesalahan dalam aplikasi dioda. Dalam karakteristik ini dapat diketahui keadaan-keadaan yang terjadi pada dioda ketika mendapat tegangan bias maju atau tegangan bias mundur. Nah, ini gambar kurvanya. Dan jika kedua terminal dioda disambungkan ke sumber tegangan, di mana tegangan anoda lebih positif dibanding tegangan katoda, maka anoda dikatakan dalam keadaan bias maju. Sebaliknya, ketika tegangan anoda lebih negatif dari katoda, dioda dikatakan dalam keadaan bias mundur. Nah, bagaimana bila dioda diberi tegangan 0? Nah, ketika dioda diberi tegangan 0, maka tidak ada medan listrik yang menarik elektron dari katoda. Elektron yang mengalami pemanasan pada katoda hanya mampu melompat sampai pada posisi yang tidak begitu jauh dari katoda dan membentuk muatan ruang atau space charge. Tidak mempunyai elektron melompat menuju katoda disebabkan karena energi yang diberikan pada elektron melalui pemanasan oleh heater belum cukup untuk menggerakkan elektron menjangkau plate. Nah, tadi kalau dia diberi tegangan 0, sementara kalau dia diberi tegangan negatif atau reserve bias. Nah, dioda diberi tegangan negatif, dalam hal ini polaritas tegangan dibalik, yaitu dengan memberikan bias negatif. Ketika dioda diberi tegangan negatif, maka potensial negatif yang ada pada plate akan menolak elektron yang sudah membentuk muatan ruang. Sehingga
elektron tersebut tidak akan dapat menjangkau flat, sebaliknya akan mendorong kembali ke katoda, sehingga tidak ada arus yang mengalir. Nah, dalam hal ini sisi N mendapat polaritas tegangan lebih besar dari sisi P, sehingga tidak akan terjadi perpindahan elektron atau aliran hole pada P ke N, maupun sebaliknya. Karena baik hole dan elektron masing-masing tertarik ke arah katup perlawanan, lapisan defleksi atau deflection layer itu semakin besar dan mengalami terjadinya arus. Jika tegangan mundur melebihi suatu tegangan yang telah ditentukan, yang dikenal dengan tegangan dadal atau breakdown voltage, maka arus arah mundur akan meningkat tajam dengan sedikit perubahan pada tegangan. Nah, keadaan ini tidak selalu merusak dioda bila masih terjaga pada level aman seperti yang ditentukan dalam datasheet-nya. Bila tidak, maka dioda akan rusak. Nah, tadi sudah dibahas tentang dioda maju dan mundur. Saya rasa di situ ya. Kemudian rating dioda, ini ada 2 rating dioda daya yang paling penting untuk diketahui, yaitu tegangan dadal atau arus mundur, reverse breakdown voltage, dan arus arah maju maksimumnya atau forward current. Harga dioda meningkat dengan semakin tingginya kedua rating ini. Oleh karena itu, dalam aplikasinya, dioda dioperasikan mendekati tegangan puncak mundur maksimum dan rating arus maju. Ya, saya sebentar ya, saya mau colokkan laptop dulu. Baik, kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis dioda. Kita masuk di pembahasan jenis-jenis dioda. Berdasarkan karakteristik dan batasan-batasan dalam penerapannya, dioda diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu dioda standar, itu dioda untuk keperluan umum, dioda berkecepatan tinggi, dan dioda Schottky. Kalau di sini ada dioda penyiaran, rectifier, kemudian dioda Zener, kemudian dioda LED atau light emitting dioda yang sering kita dengar, kemudian fotodioda, kelima varaktor dan Schottky. Jadi itu terbagi tadi 3 ya. Pertama dioda standar. Coba kita lihat dioda standar ya. Dioda standar, saya jelaskan saja ya. Dioda standar ini merupakan jenis dioda yang digunakan untuk keperluan umum. Dioda ini digunakan dalam aplikasi-aplikasi kecepatan rendah seperti penyiarah dan konverter dengan frekuensi masukan sampai 1 kHz. Dioda ini mempunyai rating arus dari 1 sampai ribuan ampere dengan tegangan 50 volt sampai 5 kV. Kedua, dioda kecepatan tinggi. Dioda ini mempunyai kemampuan penyaklaran dengan kecepatan yang lebih tinggi dari dioda standar. Oleh karena itu, dalam penggunaannya biasa diaplikasikan pada rangkaian DC chopper atau DC ya, dan inverter atau DC AC. Di mana aspek kecepatannya merupakan faktor yang sangat penting. Dioda jenis ini mempunyai
rating arus kecil dari 1 ampere sampai ratusan ampere. Dengan dari 50 volt sampai 3 kilovolt. Nah, kemudian ketiga, dioda Schottky. Nah, dioda Schottky dibangun dengan merekayasa pada sambungan PN-nya, sehingga sangat cocok untuk aplikasi catu daya DC dengan arus tinggi dan tegangan rendah. Rating tegangan dibatasi sampai 100 volt dengan arus dari 1 sampai 300 ampere. Walaupun begitu, dioda ini juga cocok digunakan untuk catu daya arus rendah untuk meningkatkan efisiensi. Nah, ini dioda Zener. Dioda Zener, ini dioda dibuat untuk bekerja pada daerah breakdown, digunakan sebagai regulator tegangan. Aplikasi dioda ya, dioda banyak diaplikasikan pada rangkaian penyiarah arus power supply atau konverter AC ke DC. Masing-masing tipe berbeda tegangan dari arus maksimum dan juga tegangan breakdown-nya. Aplikasi dioda pada kendaraan banyak digunakan untuk penyiarah arus seperti pada sistem pengisian. Bagaimana fungsi dioda adalah sebagai penyiarah arus dari arus bolak-balik menjadi arus arah, agar dapat dimanfaatkan untuk mengisi baterai dan menyuplai kebutuhan arus pada kendaraan. Fungsi lain dioda ini pada kendaraan adalah sebagai anti-shock tegangan. Contoh aplikasinya adalah pada jenis relay, diberikan dioda dengan tujuan untuk mencegahnya terjadi arus balik pada rangkaian arus balik listrik. Nah, arus balik listrik ini dapat berasal dari induksi medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan relay. Induksi listrik ini biasanya lebih tinggi tegangannya dibanding dengan tegangan sumber. Untuk mencegah terjadinya kerusakan apabila terjadi tegangan induksi ini, maka pada rangkaian relay dipasang rangkaian dioda. Nah, sementara penerapan dioda dalam rangkaian penyiarah, karena sebuah dioda sambungan PN hanya dapat mengaliri arus listrik dalam satu arah, maka dioda dapat dimanfaatkan sebagai penyiarah untuk mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Ada dua jenis penyiarah yang kita pelajari, yaitu penyiarah setengah gelombang dan penyiarah gelombang penuh. Nah, tadi kita sudah bicarakan tadi ya, tapi saya ulangi lagi lah. Rangkaian penyiarah gelombang itu rangkaian penyiarah yang paling sederhana adalah penyiarah setengah gelombang. Terdiri dari sebuah dioda yang dipasang pada sisi sekunder pada sebuah trafo dan diserikan dengan sebuah beban atau R yang kita bicarakan sebelumnya, resistor ya. Seperti pada gambar penyiarah setengah gelombang, tegangan searah dibutuhkan oleh beban seperti lampu relay, baterai, dan lain-lain. Transformator mengubah tegangan bolak-balik tertentu menjadi tegangan sesuai untuk diarahkan. Nah, contohnya di trafo ya, tegangan sisi trafo. Nah, sisi trafo itu merupakan tegangan masukan untuk rangkaian penyiarah setengah gelombang. Tegangan masukan ini adalah tegangan bolak-balik yang berbentuk sinusoidal dalam satu periode. Polaritas tegangan positif dan negatif berubah secara bergantian. Jadi kita hanya meninjau satu periode gelombang saja, yaitu setengah periode positif dan setengah periode negatif. Dalam setengah periode positif, dioda diberi bias maju, anoda, berhubungan dengan polaritas positif dan katoda berhubungan dengan polaritas negatif. Sehingga dioda akan mengalirkan arus melalui beban R untuk
beban yang dianggap resisif murni R, tegangan keluaran atau ujung-ujung beban sama dengan tegangan masukan. Karena itu, bentuk tegangan keluaran sama dengan tegangan gelombang, sama dengan setengah gelombang tegangan. Dalam setengah periode negatif berikutnya, dioda diberi bias mundur. Hubungan dengan polaritas negatif dan katoda, hubungan dengan polaritas positif, sehingga dioda tidak akan mengaliri arus melalui beban R. Ini mengakibatkan tegangan keluaran antara ujung-ujung beban sama dengan 0 dan digambarkan dengan garis lurus mendatar seperti garis lurus gelombang ya. Bentuk gelombang tegangan keluaran pada rangkaian penyarah setengah gelombang ditunjukkan dengan garis ya setengah gelombang ya, seperti gunung aja. Kalau yang penuh tuh satu naik di atas, di bawahnya gunung ya. Jadi gunung di atas, gunung di bawah gunung. Kalau ini kalau satu setengah itu di atas aja gunungnya, di bawah tidak ada rata. Oke, itu macam-macam diodanya ya. Nah, ini LED itu lighting emitting dioda itu ini sering kita dengar ya. Televisi LED ya, itu light emitting dioda. Nah, fotodioda ini dioda yang berfungsi mengkonversi cahaya. Ini biasa di lampu-lampu ada nih pakai fotodioda. Varaktor ini dioda yang bersifat kapasitor variabel. Nah, kemarin kita udah bicara itu kapasitor variabel ya, yang bisa dibesarkan dan dikecilkan sesuai dengan keinginan. Rangkaian penyara ini saya sudah bahas ya, setengah gelombang penuh ya. Penyara setengah gelombang sudah saya bahas juga, ini tadi yang setengah gelombang ya. Yang gelombang penuh seperti ini ya. Gelombang penuh seperti itu. Nah, kalau yang ini penyarah jembatan. Penyarah jembatan selalu hanya sepasang dioda yang mengalirkan arus melalui beban R, sedangkan pasang dioda lainnya tidak. Dalam rangkaian ini, pasangan dioda adalah D1, ya, D1 dengan D4 dan D2 dengan D3. Ya, dalam setengah periode positif, pasangan dioda D2 dan D3 di bias maju, sedangkan pasangan dioda D1, D4 itu bias mundur. Arus listrik akan mengalir dari tegangan masuk melalui pasangan dioda D2 dan D3. Dan beban R dengan arah dari A ke B. Jadi dalam periode ini tegangan keluaran sama dengan tegangan masukan. Dalam setengah periode negatif, pasangan dioda D4 dan D1 di bias maju, sedangkan dioda D2, D3 bias mundur. Arus listrik akan mengalir dari tegangan masuk melalui pasangan dioda D1 dan D4 dan beban R. Dengan arah yang sama dari A ke B, seperti gambar ini, dapat kita katakan bahwa tegangan masukan yang bernilai negatif dijadikan positif pada keluarannya. Selanjutnya berbentuk gelombang tegangan masukan dan tegangan keluaran ditunjukkan pada gambar ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kali ini kita akan lanjut pada pertemuan 11 minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya.
Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.